Jadi terakhir sebenarnya sebelum ujian kemarin ya, itu sudah dibahas terkait rotasi dan konsep aljabar linear ya. Jadi kita mulai dari rotasi dan konsep, bukan aljabarli yang maksudnya ya, bukan aljabar linear ya. Rotasi dan konsep aljabar Lie. Nah, yang sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan permutasi grup ya, atau grup permutasi. Nah, jadi grup permutasi itu merupakan gambaran yang mudah untuk mempelajari ya, terkait dengan grup berhingga. Nah, kemudian pada grup kontinu itu yang paling mudah itu untuk menjelaskan terkait dengan grup kontinu itu adalah grup rotasi. Jadi pada grup permutasi paling mudah dijelaskan melalui ini terkait dengan grup berhingga, kemudian grup rotasi berkaitan dengan grup kontinu. Nah, sekarang kita masuk ke grup rotasi. Nah, jadi kita mulai dari pengertian. Di sini dua pendekatan berbeda untuk rotasi pada bidang. Jadi ini dua pendekatannya itu, yang pertama jadi ini dua pendekatan. Yang pertama menggunakan trigonometri. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan infinitesimal ya istilahnya, pendekatan infinitesimal atau Lie ya. Nah, yang pertama terkait dengan trigonometri, sebelumnya itu sudah lazim ya, sudah lazim kalian temui di pelajaran atau di mata kuliah mekanika terkait dengan rotasi, digambarkan rotasinya seperti yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Bagaimana kalau misalkan ada satu titik menurut pengamat P itu adalah XY, kemudian menurut pengamat P aksen
itu tentunya adalah X, Y aksen. Ya. Tentunya dihubungkan keduanya antara satu pengamat dengan pengamat lain, di kerangka satu dengan kerangka lain, itu digambarkan dengan transformasi koordinat seperti di sebelumnya. Ini sudah dipelajari ya. Saya sempat review sebelumnya di pertemuan pertemuan ke-7 ya, kalau nggak salah. Ini cos theta minus sinus theta, kemudian cosinus theta. Ini adalah X dan ini adalah Y. Atau kan ini sebenarnya sama saja dengan X aksen sama dengan X cos theta plus atau koefisiennya cos theta X plus sinus theta Y. Dan Y aksen itu sama dengan minus sinus theta X plus cos theta Y. Nah, ini yang kemarin terkait dengan suatu titik menurut pengamat di P dan menurut pengamat di kerangka P aksen. Pengamat P aksen. Nah, jarak dari satu titik ke titik pusatnya itu tentunya dia tetap ya. Jadi kalau misalkan untuk kasus ini, jadi kalau misalkan kita gambarkan, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian ya, ini titik, misalkan kita ambil titiknya di sini misalnya. Nah, ini adalah titik X, Y. Nah, ini menurut pengamat P. Nah, kemudian kita gambarkan kerangka yang lain, yang tentunya dia juga ortogonal. Nah, ini adalah menurut pengamat ini, adalah yang pertama, ini adalah X, ini adalah X, dan ini adalah Y, yang bagian ini ya. Sampai ke sini, ini adalah Y. Kemudian menurut pengamat yang lain, ini adalah Y aksen, dan bagian yang satu lagi di sini adalah X aksen. Dan ini sudutnya adalah theta. Nah, tentunya panjang dari titik P ini, jadi kalau kita tarik, kita tuliskan di sini jarak dari titik P ke, nah ini kita anggap ini sebagai titik O, ke titik pusatnya atau titik asalnya adalah dia memenuhi X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat diakarkan sama dengan akar dari X kuadrat plus
Y kuadrat. Nah, ini jadi dia memiliki panjang tetap tentunya meskipun pada pengamat atau kerangka yang berbeda. Di panjang, kalau secara fisik ya panjangnya tentunya tidak berubah ya terkait dengan rotasi terhadap titik pusatnya atau titik asalnya. Nah, kita perkenalkan di sini titik XY dinyatakan sebagai vektor ini R, dan titik X aksen dan Y aksen kita nyatakan sebagai vektor R aksen. Sehingga kita dapat tuliskan hubungan antara R aksen dengan R itu sebagai transformasi yang dinyatakan oleh R theta R. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini R theta ini adalah matriks transformasi dan R-nya sendiri adalah vektor yang kita ingin transformasikan. Nah, kemudian di bagian sebelumnya kita menggunakan istilah vektor ya di bagian pengantar ya di aljabar linear. Nah, di bagian ini vektor itu merupakan kuantitas ya, sebuah kuantitas ya, contohnya kecepatan partikel pada bidang. Itu terdiri dari dua bilangan real tentunya. Kecepatannya misalkan pada bidang ada subu X, ada subu Y. Itu kita nyatakan sebagai P ini pada bidang itu kita nyatakan sebagai P sama dengan P1 dan P2. Ini pada titik P ya, P besar. Kemudian oleh pengamat P ya. Kemudian pada pengamat P aksen tentunya ini adalah P1, ini satu ya maksudnya. P1 aksen, P2 aksen. Ini oleh P aksen. Ini yang besar. Nah, hubungan keduanya tentunya sama ya, seperti koordinat tadi. Itu kita bisa nyatakan sebagai P aksen sama dengan R theta P. Nah, secara sederhananya kita bisa pahami sebuah vektor itu adalah sesuatu yang bertransformasi ya, seperti halnya koordinat. Ya, koordinat XY tadi terhadap rotasi. Nah, kemudian berikutnya kita bahas terkait dengan invarian ya, terhadap transformasi linear. Jadi kita lihat sifat ini ya, invarian. Invarian maksudnya tidak berubah ya terhadap transformasi linear. Nah, misalkan
kita diberikan dua vektor ya. Jadi misalkan diberikan dua vektor. Dua vektor yakni P itu sama dengan P1 dan P2 dan vektor Q ini adalah Q1 dan Q2. Nah, perkalian skalarnya didefinisikan oleh perkalian skalar. Kita definisikan ini untuk P dan Q. Nah, kita bisa tuliskan ini sebagai P transpose. Nah, ini sebelumnya di review ya, atau di pengantar aljabar linear sebelumnya dijelaskan. Nah, jadi kita transposkan P-nya, kemudian kita kalikan skalar terhadap Q, sehingga ini kita dapatkan P1, Q1 tambah P2, Q2. Nah, ini bukan kuadrat maksudnya, tapi menyatakan indeks ya. Jadi P transpose di sini kita bisa tuliskan itu adalah P1, P2. Atau tanpa koma juga beberapa buku menuliskan seperti itu. Jadi menurut teorema Pythagoras ya, jadi menurut teorema Pythagoras panjang P itu dinyatakan oleh, kita bisa tuliskan P kuadrat. Nah, kita dotkan dia tentunya terhadap dia sendiri. Itu didefinisikan sebagai P transpose dotkan dengan P. Nah, ini sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. Nah, pada rotasi tentunya menjaga panjang P ini dia tetap ya. Panjang P tidak berubah. Oleh karenanya pada rotasi di sini, pada rotasi panjang P tidak berubah. Sehingga kita bisa tuliskan sehingga P kuadrat adalah invarian. Ya, invarian atau tidak berubah. Nah, kemudian kalau misalkan oleh pengamat lain ya, kita nyatakan sebagai P aksen atau menggunakan transformasi linear, misalkan P aksen sama dengan R theta P. Nah, ini juga sama. Berlaku P aksen kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, ini berlaku. Jadi dia invarian dari satu kerangka ke kerangka lain atau dari satu pengamat
ke pengamat lain dia panjangnya tetap atau dia invarian. Nah, termasuk juga pada kasus invariansi termasuk juga pada kasus P yang terdiri atas sembarang vektor U. Nah, dalam kasus ini kita nyatakan dalam vektor U dan P. Nah, artinya adalah P kita dekomposisi menjadi U plus lambda V. Nah, ini maksudnya. Di P di sini terdiri atas kombinasi linear dari dua vektor, yaitu vektor U dan V dengan lambda adalah bilangan real sembarang. Nah, jadi dia merupakan bilangan real sembarang. Nah, pada kasus ini kita bisa nyatakan P kuadrat sama dengan U lambda V. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, ya kita kuadratkan. Kita kuadratkan tentunya kita dapatkan nilainya adalah U kuadrat. Kemudian nah sekarang bagian ini ya. Bagian ini ya. Lambda kuadrat V kuadrat. Lambda kuadrat V kuadrat. Nah, kemudian komponen silang ini ya. U sama lambda V. 2 lambda U transpose dot V. Nah, rotasi juga menjaga perkalian titik atau perkalian dot dua vektor itu adalah invarian ya. Jadi invarian. Nah, jadi di sini berlaku pada kasus ini P aksen seperti yang tadi diulangi, P aksen kuadrat P kuadrat. Di mana pada bagian ini P aksennya juga dikomposisi terhadap dua bilangan dua vektor ya, vektor U aksen dan V aksen. Nah, dan ini sendiri P aksennya adalah RP karena dia melakukan rotasi, kemudian P aksennya sendiri juga kita karena P sendiri tadi adalah U tambah lambda V, maka ini kita bisa tuliskan sebagai R U ditambah lambda V. Nah, dari ungkapan ini, itu implikasinya adalah U aksen transpose dot V aksen itu sama dengan U transpose dot V. Karena di sini lambda dapat divariasikan sembarang. Nah, ini kita bisa jabarkan ya terkait dengan
Kenapa misalkan kita tuliskan hubungan seperti ini. Nah, jadi P aksen kuadrat sendiri itu kita bisa nyatakan sebagai P aksen transpose dot P. Nah, ini kita bisa tuliskan. Berarti ini adalah U ditambah dengan U aksen ya, tambah lambda V aksen, ditransposkan, kemudian didotkan dengan U ditambah, ini bukan aksen, U tambah lambda V. Nah, kita dotkan. Nah, tentunya kalau dari sifat transpose, kalau misalkan dua penjumlahan bilangan ditransposkan, dua vektor ditransposkan, itu sama dengan transpose masing-masing. Sehingga ini kita bisa tuliskan juga sama saja dengan ungkapan bahwa ini adalah U aksen transpose ditambah lambda V aksen ditransposkan. Kemudian kita dotkan dengan U ditambah lambda. Nah, kemudian, sekarang kita kalikan ya, menggunakan perkalian dot keduanya. Sehingga kita bisa tuliskan U aksen transpose, kemudian U aksen, kemudian lambda kuadrat, tadi, sorry, ini P aksen maksudnya, ini kan P aksen, juga aksen, ini juga aksen, dan ini aksen juga. Nah, lambda kuadrat, kemudian V aksen, transpose, kemudian V aksen. Nah, kemudian dua lagi di sini adalah lambda V aksen transpose dot U aksen plus lambda U aksen transpose dot V aksen. Nah, ini komponen-komponen dari total ini ya, perkalian. Nah, kita ingat tadi bahwa U sendiri, ya, U aksen sendiri itu adalah transformasi rotasi terhadap atau transformasi linear diaplikasikan terhadap vektor U. Sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi U transpose, kemudian R transpose. Nah, karena di sini berlaku deh, U aksen itu adalah RU. Nah, kalian masih ingat bahwa kalau kita ini transposkan, ini berarti RU kita transposkan. Nanti kalau kita transposkan menjadi U transpose R transpose. Nah, itu. Nah, jadi kita tuliskan ini sebagai RU, kemudian lambda kuadrat, kemudian ini juga sama dengan cara yang sama tadi, V transpose, ini menjadi R transpose, RV. Nah, ini ditambah dengan lambda V transpose, R transpose, RU. Nah, dan terakhir lambda U transpose R transpose R V. Nah, R transpose R ini masing-masing itu adalah
identitas. Ya, kalau kalian bisa lihat ya, yang sebelumnya rotasi. Nah, seperti ini. Nah, ini tentunya R transpose kita dotkan dengan R-nya. Ini dia, atau R transpose kali R di sini adalah identitas. Jadi ya identitas. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya ini menjadi sini. Jadi kita bisa tuliskan ini hasilnya adalah U transpose U ditambah dengan lambda kuadrat, kemudian V transpose V ditambah dengan apa tadi? Bukan yes, lambda transpose lambda kuadrat V transpose V, kemudian ditambah dengan 2 kali. Di sini kan 2 kali ya. 2 kali V transpose U dan U transpose V. Jadi ini adalah 2 lambda U transpose V. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa U transpose dot V itu sama dengan U aksen transpose dot V aksen kita dapatkan hubungan ini. Jadi U aksen U transpose V atau UV itu sama dengan U aksen transpose didotkan dengan V aksen. Jadi kalau kita lihat ya di bagian sebelumnya bahwa P sendiri itu adalah ini, kita jabarkan ya. P ini adalah U kuadrat tambah lambda kuadrat V kuadrat 2 lambda U transpose V. Nah, begitu juga dengan P aksen. Nah, ini adalah U transpose U adalah U kuadrat, ini adalah V kuadrat, ini adalah 2 lambda U transpose V. Atau saya tuliskan ini sebagai U kuadrat ditambah lambda kuadrat V kuadrat ditambah 2 lambda U transpose V. Jadi dia invarian ya, dengan catatan keduanya juga sama ya, 2 lambda U transpose dan U transpose V sama dengan U aksen transpose V aksen. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa harus berlaku di sini R transpose R itu harus merupakan identitas. Nah, jadi syarat agar ortogonal, nah ini ya, agar matriks R ortogonal. Nah, jadi syaratnya itu dia R transpose sama R-nya kita kalikan ya, itu harus merupakan identitas. Nah, pada O2 pada grup rotasi
rotasi O2. Wah, perkalian 2 rotasi, kita bisa nyatakan, dan masih ingat bahwa kalau rotasi pada bidang, rotasi pada satu sudut pertama sama rotasi kemudian baru dilanjutkan pada sudut kedua, itu sama dengan rotasi penjumlahan sudutnya. Nah, jadi pada bab sebelumnya ya sudah kita jelaskan terkait dengan ini. Kemudian yang bagian tadi, kalian ingat juga review yang tadi, rotasi transpos ya, theta, kita kalikan, ini kan kita bisa tuliskan cos theta min sin theta, cos theta, kemudian, sorry ini sin theta ya, sin theta, cos theta, kemudian cos theta min sin theta, sin theta, dan ini adalah cos theta. Nah, kalau kita kalikan, ini berarti kan cos ini kan, cos kuadrat, min sin ya, min sin, jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat berarti di sini 1. Nah, kemudian di bagian berikutnya cos, kemudian sin ya, sin cos, jadi 0. Ini 0, ini juga hingga kita dapatkan 1 0 0 1, atau kita nyatakan sebagai matriks identitas. Nah, berikutnya kita masuk ke pencerminan ya. Nah, pada kasus pencerminan, jadi kita ingat kembali juga review terkait dengan aljabar linear ya. Nah, jadi perkalian 2 matriks. Nah, jadi determinan dari perkalian 2 matriks itu sama dengan determinan dari masing-masing matriks tersebut. Yang harus diingat di bagian pengantar atau review aljabar linear. Jadi determinan dari perkalian matriks itu sama dengan perkalian dari determinan masing-masing matriks. Kemudian, ini yang pertama. Kemudian sifat yang kedua juga berlaku, sifat yang kedua bahwa determinan dari sebuah matriks yang ditransposkan itu sama dengan determinan dari matriks itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan determinan dari R transpos R itu sama saja dengan determinan dari masing-masing. Nah, karena tadi berlaku sifat ini, bahwa determinan dari transposnya adalah sama saja dengan determinan dari matriks itu sendiri sebelum ditransposkan, sehingga ini kita bisa tuliskan ini menjadi determinan R kuadratkan sama dengan 1. Nah, ini berlaku sifat bahwa determinan, menggunakan kuadrat ya. Akar kuadratnya kan ini ada 2 ya, bisa plus atau minus. Jadi determinannya ini adalah plus minus 1. Bisa plus 1 atau bisa juga negatif 1. Nah, tanda negatif ini, tanda negatif 1 di sini, itu berkaitan dengan pencerminan ya. Jadi kalau yang memenuhi syarat pencerminan seperti ini,
Matriks pencerminan kita bisa tuliskan. Matriks pencerminan itu dia 1, 0, 0, min 1. Nah, ini determinannya 1. Ini terkait dengan pencerminan dengan membalik sumbu Y ya. Nah, jadi kalau sumbu Y kita balik, maka yang positif menjadi negatif di bagian Y-nya. Nah, karena kita fokus pada rotasi, ya, maka yang kita ambil adalah karena fokus pada rotasi, syarat yang kita ambil adalah determinan R sama dengan 1. Ini yang kita ambil karena kita fokus terhadap rotasi. Nah, kalau misalkan yang memenuhi syarat juga, bukan memenuhi syarat, maksudnya yang kondisi lain juga berlaku. Kondisi lain gabungan antara pencerminan dan rotasi. Nah, pencerminan dan rotasi ini determinannya kita bisa peroleh determinan pencerminan dan rotasi ini juga kita peroleh berarti determinan P, determinan R. Nah, ini juga min 1 berarti min 1 sama dengan pastikan di sini PR di sini adalah min 1 0 di sini. 0, 0, 1 berkaitan dengan ini sama saja dengan pembalikan sumbu X ya. Karena di sini berlaku bagian positif menjadi negatif di bagian X ya. Nah, ini berkaitan dengan pencerminan, kemudian diikuti dengan rotasi. Nah, ini juga kita exclude ya, kita abaikan dari bagian ini. Nah, yang jadi kita ambil di sini adalah, jadi kesimpulannya yang kita ambil di sini adalah R transpos R itu sama dengan 1 dan determinan R sama dengan 1. Nah, untuk kasus O2 atau grup rotasi O2 ini kita namakan kalau memenuhi syarat ini sebagai SO2. Nah, ini menyatakan spesial ya. Nah, spesial karena determinannya atau khusus ya. Karena determinannya sama dengan 1. Ya, untuk grup rotasi SO2 ya, berarti matriksnya adalah matriks ortogonal 2 kali 2. Kalian bisa cek sendiri yang tadi ya, kita sudah review tadi transformasi rotasinya itu dia, atau transformasinya atau R theta-nya itu dia ortogonal, kemudian dia determinannya sama dengan 1. Nah, berikutnya kita masuk ke pendekatan yang dicetuskan oleh fisikawan Norwegia, Marius Sopusli. Jadi ungkapannya berangkat dari istilah
Kalau kita di Indonesia yang sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Jadi kita taruh sedikit-sedikit, kita lama-lama menjadi mendekati sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita masuk ke pendekatan Lee. Nah, Lee membuat perumpamaan bahwa rotasi 90 berapapun ya misalkan, ya 20 derajat misalnya. Nah, rotasi 20 derajat itu sama saja dengan kita rotasikan dengan sudut sebanyak 20 zillion ya. Zillion itu maksudnya bilangan yang pembagian yang kecil ya. Zillion kali. Nah, jadi kita rotasikan, anggap saja zillion itu sebagai suatu bilangan yang kecil, rotasi 20 derajat itu sama saja dengan rotasi 20 zillion kali. Nah, jadi kalau kita bagi-bagi gitu, bagian-bagian paling kecil, itu sama saja dengan 20, bisa juta ya, 20 juta kali rotasi yang pembagiannya adalah 1/1.000.000 ya. Jadi 20 juta kali kita dapatkan 20 derajat. Ya, jadi menjelaskan rotasi, jadi di sini kita bisa simpulkan, menjelaskan rotasi dengan pendekatan infinitesimal ya. Jadi kita jelaskan sebuah rotasi dengan pendekatan infinitesimal atau pendekatan sudut yang sangat kecil ya, atau yang kalau kalian biasa di matematik sudut yang kurang dari 1 ya, sangat kecil sekali. Sehingga kita bisa tuliskan di sini rotasi terhadap theta itu sama saja dengan identitas ditambah dengan sebuah sudut yang kecil. Nah, jadi ini berkaitan dengan identitas. Kalau identitas maksudnya tidak melakukan apapun ya terhadap rotasi. Kemudian A ini menyatakan sudut yang kecil. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini A menyatakan beberapa matriks infinitesimal dengan orde theta dan orde kuadratnya serta lainnya, karena kita ambil dia kan kecil ya, udah kecil berarti kuadratnya dan orde yang lebih tinggi tentunya lebih kecil lagi diabaikannya karena kondisi itu. Jadi kalau misalkan theta itu sudah sangat kecil, kalau dikuadratkan tentunya lebih kecil lagi, dikubikkan, kemudian dipangkat 4 dan seterusnya dia lebih kecil lagi. Nah, di bagian sebelumnya kita ingat kembali bahwa ada sebuah vektor, kita transformasikan RU, kemudian V aksen, kemudian RW. Nah, di sini U transpose dot V di sini adalah invarian di sebelumnya. Jadi invarian.
Nah, jadi di bagian sebelumnya ini kita definisikan rotasi itu sebagai transformasi linear. Nah, sekarang pendekatannya kita balik, kita mulai dengan kalau yang sebelumnya kan kita mulai dari rotasi ya, kita mulai dengan rotasi, matriks rotasi menggunakan trigonometri kita peroleh sebuah matriks rotasi cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Kemudian baru kita masuk ke syarat bahwa r theta R transpose R itu sama dengan identitas. Nah, sekarang kita awali dengan R transpose R sama dengan identitas. Nah, kita mulai tadi dengan R mendekati identitas. Sehingga kita bisa tuliskan R transpose, kemudian R. Nah, ini sama saja dengan I ditambah dengan A, kita transposkan. Kemudian I ditambah. Nah, ini kita bisa dapatkan hasilnya. Berarti I. Nah, jadi kita bisa lihat di sini I di sini kan I transpose kan sama dengan I juga ya. Jadi I kali I transpose kali I ya sama dengan identitas. Kemudian I transpose dikali dengan A. Ya, sama saja dengan matriks A itu sendiri ya. Kemudian di sini A transpose kali I berarti A transpose, dan terakhir A transpose dikalikan dengan A. Nah, di bagian ini kita coret bagian ini karena ini orde kuadrat ya, orde theta kuadrat. Nah, ini nilainya kecil maka kita abaikan. Nah, dengan demikian kita peroleh hasilnya adalah I ditambah dengan A tambah A transpose. Nah, tadi kita sepakat bahwa berlaku sifat ini ya, bahwa R transpose R itu sama dengan sebuah identitas, matriks identitas. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa agar R transpose R sama dengan I, maka A itu harus sama dengan A transpose, itu harus sama dengan minusnya. Minus A, supaya hilang ya. Jadi kalau misalkan ini sama, berarti R transpose R sama dengan identitas. Supaya dia hilang. Dia harus sama dengan identitas sehingga A transpose itu sama dengan negatifnya. Atau dengan kata lain, dengan bahasa lain, A harus antisimetrik. Antisimetrik di sini maksudnya dia ada satu entry ya di matriksnya itu yang berbeda ya, negatif, berbagai ada tanda negatif dengan yang lainnya. Kalau di simetrik kan berarti dia diputar-putar, dia sama saja. Berarti kalau antimetrik ada yang istilahnya negatifnya di satu entry. Nah, jadi yang memenuhi syarat demikian kita bisa nyatakan sebagai, kalau misalkan kita ketemu dengan sebuah matriks, berarti kita bisa tuliskan, kita definisikan sebagai suatu inputnya untuk matriks 2x2. Nah, di sini ada negatif satunya, di sini adalah 0. Nah, ini saja yang berlaku untuk menyatakan untuk kasus 2x2 sebagai matriks yang antisimetrik.
Nah, A sendiri di sini, A itu merupakan theta J. Kita nyatakan sebagai theta J untuk beberapa bilangan real theta. Jadi kan kita sepakat tadi bahwa A itu kan berkaitan dengan sebuah rotasi. Ya, rotasi dengan sudut yang kecil. Sehingga kalau misalkan dia merupakan sebuah matriks yang antisimetrik, maka sama saja dengan theta dikalikan dengan sebuah matriks ya antisimetrik J. Nah, sehingga kita bisa tuliskan R-nya di sendiri adalah matriks rotasi di sini adalah I ditambah dengan theta J ditambah dengan orde kuadratnya dari kuadrat ini theta. Ini sama saja dengan 1, 0, 0, 1. Kemudian ditambah dengan theta 0. Ini 1, 1, 0. Dan orde kuadrat. Jadi supaya kita bisa tuliskan sama dengan, harus kita tuliskan seperti ini, bahwa ada orde lain selain orde pangkat 1. Nah, ini kita bisa jumlahkan. Berarti 1. Kemudian di sini adalah theta. Kemudian di sini adalah minus theta. Di sini 1. Dan orde theta kuadrat. Nah, jadi matriks antisimetrik J ini kita kenal ya, atau dinamakan sebagai generator ya, atau pembangkit dari grup rotasi. Jadi matriks antisimetrik J dikenal atau dinamakan sebagai generator atau pembangkit dalam istilah Indonesia atau pembangkit dari grup rotasi. Nah, kita peroleh tanpa tahu trigonometri ya tentunya. Kan trigonometri sebelumnya kita dapatkan R theta, cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Maka dari ungkapan ini, maka kita bisa tuliskan rotasi dengan sudut kecil. Jadi kita bisa tuliskan di sini tanpa memahami geometri. Trigonometri maksudnya. Trigonometri. Kita bisa peroleh rotasi pada sudut kecil atau infinitesimal. Sudut sangat kecil maksudnya, ini kecil, sangat kecil. Atau infinitesimal. Jadi sudut kecil atau infinitesimal kita bisa tuliskan sebagai, jadi kalau misalkan ada, kita mulai dari titik yang sebelumnya juga di awal.
X aksen, Y aksen. Berarti ini adalah 1 theta minus theta 1. Kemudian dikalikan dengan X. Nah, kita peroleh di sini. Ini adalah X ditambah theta Y. Kemudian di sini minus theta X plus Y. Nah, ini kita peroleh. Nah, ini tentunya konsisten dengan ungkapan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, kalau pada sudut besar, maka kita peroleh pada sudut non infinitesimal, itu kita tuliskan. Maka kita bisa tuliskan X aksen, Y aksen. Nah, ini matriksnya berbeda. Ini adalah cos theta, kemudian sinus theta, kemudian min sin theta, kemudian ini adalah cos theta, kemudian X, Y. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai cos theta X plus sin theta Y min sin theta X plus cos theta Y. Nah, ini sama saja sebenarnya, sama saja dengan kita ekspansi cos theta ya, dengan sudut kecil, ya, kita di sekitar titik 0 ya, kita ekspansi cos theta, maka kita peroleh nilainya tentunya adalah 1. Dengan sudut kecil. Kalau kita ekspansi dengan sudut kecil, maka cos theta adalah 1. Di ekspansi atau di Taylor series ya, di Taylor, kita ekspansi Taylor, maka kita peroleh cos theta adalah 1, kemudian min sin theta adalah minus theta, atau sin theta adalah theta. Nah, kita bisa tuliskan tentunya, kita tinjau. Nah, sekarang kita tinjau kita dengan pendekatan sudut infinitesimal, kemudian kita peroleh hasil dari trigonometri sebelumnya di awal. Nah, sekarang kita mulai tinjau identitas. Kita tinjau identitas pangkat X itu sama saja dengan limit n menuju tak hingga dari 1 ditambah X per n pangkatkan dengan n. Nah, di fisika matematika ya, tapi karena sudah belajar juga terkait dengan ini ya, dengan eksponensial X ya, atau F pangkat X, itu sama saja dengan kita dekati n menuju tak hingga, kemudian 1 ditambah X per n pangkat n. Nah, begitu juga kalau misalkan kita mau mendekati rotasi dengan sudut theta. Rotasi dengan sudut theta, theta besar, itu sama saja dengan kita dekatkan n menuju tak hingga, kemudian kita melakukan rotasi sebanyak n kali terhadap sudut kecil. Nah, ini sudut kecil. Ini saya tuliskan, ini sudut kecil. Tergantung berapa besar n-nya. Tergantung n-nya. Semakin besar n-nya di sini, maka di sini sangat kecil sekali r theta-nya. Sebanyak n kali. Kita rotasikan. Sama saja dengan ungkapan ini. Atau kita bisa tuliskan limit n menuju tak hingga, karena dia rotasi itu berkaitan dengan identitas, maka kita tuliskan berarti seperti yang tadi ya, theta J per n. Maka kalian mesti
Ingat di awal tadi bahwa rotasi itu kita bisa tuliskan seperti ini. Rotasi itu sama dengan mendekati identitasnya ditambah dengan theta J. Nah, tentunya kalau tetanya di sini adalah theta per N, maka tentunya ini adalah theta J per N. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari bagian ini kita bisa lihat bahwa R theta rotasi dengan sudut kecil R theta per N sama saja dengan sama dengan 1 ditambah theta J per N sama saja dengan karena tadi kita mulai dari identitas ini, maka kalau kita ketemu dengan 1 tambah theta J per N itu sama saja dengan eksponensial theta J per N. Nah, dari sini kita bisa dapatkan juga bahwa rotasi pada sudut theta itu sama saja dengan limit. Nah, kita tuliskan lagi deh, limit yang bagian ini ya. Limit N menuju ta hingga, kemudian R theta per N sebanyak N kali, itu sama dengan limit N menuju ta hingga dari E pangkat theta J per N sebanyak N kali. Nah, ini sama dengan E theta J. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa R theta itu adalah E theta J. Nah, pada bagian fisika matematik, kalian sudah pelajari terkait dengan dari Taylor ya, Taylor series. Nah, jadi pada dari Taylor, jika kalau kita diberikan seluruh turunan dari sebuah fungsi pada X sama dengan 0, maka kita bisa membangun sebuah fungsi. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Pada Dirichlet Taylor, nah di sini, jika kita diberikan seluruh turunan sebuah fungsi, kita sebut saja fx misalnya, pada x sama dengan 0, maka kita dapat merekonstruksi atau membangun ya, kita bisa bangun konstruksi fungsi tersebut. Nah, analog juga di sini dengan grup ya, tapi di grup lebih mudah lagi, berlainan dengan grup. Jadi kita bisa kan berlainan dengan sebuah grup. Nah, di mana di sini Lee ya sebagai pencetusnya, Lee mengatakan
untuk membangun atau merekonstruksi sebuah grup rotasi cukup diberikan turunan pertama. Nah, ini cukup turunan pertamanya saja. Pada sudut theta sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan dr theta dt pada sudut theta sama dengan 0. Nah, jadi kita cukup diberikan turunan pertama pada theta sama dengan 0, maka kita bisa merekonstruksi atau membangun sebuah grup rotasi. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini bahwa rotasi pada sudut theta itu sama saja dengan eksponensial theta G. Nah, eksponensial theta J, ya balik lagi ke Taylor atau ekspansi Taylor, kalian masih ingat eksponensial theta J itu sama saja dengan n dari 0 sampai dengan t hingga theta n j per n j pangkat n faktorial. Nah, di mana di sini j kuadrat di sini adalah minus i. Nah, kita bisa jabarkan bagian ini, bagian yang genapnya dan bagian yang ganjil. Maka kita bisa tuliskan ini adalah sigma K sama dengan 0 sampai dengan T hingga ini adalah minus 1 pangkat K theta pangkat 2K per 2K faktorial ya. Kemudian ini dikalikan dengan sebuah identitas ditambah dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan T hingga ini adalah minus 1 pangkat K theta 2K plus 1. Nah, di sini 2K plus 1 faktorial. Nah, ini bagian genap dan ini bagian ganjil. Nah, kalian masih ingat kalau ketemu dengan persoalan seperti ini berarti ini sama saja dengan kosinus theta. Nah, ini sama saja dengan sinus theta. Nah, kalau kita input masing-masing nilainya ya, nilai ganjil dan genapnya. Maka ini sama saja dengan kosinus theta, berarti adalah 1, 0, 0, 1. Nah, ditambah dengan sinus theta, di sini adalah 0, min 1, 1, 0. Nah, jadi kita bisa peroleh, ini sama saja dengan cos theta, sin theta, min sin theta, dan cos theta. Nah, jadi kita bisa bangkitkan dengan J itu kita peroleh dari rotasi infinitesimal menuju rotasi finite ya pada sudut theta. Nah, ini sama saja dengan ungkapan di identitas Euler ya.
cos theta plus I sin theta. Nah, II-nya di sini dinyatakan sebagai J ya. Mirip ya. Sebagai ini apa? Pengingat ya. Ini. Ya. Buat mengingatkan saja. Mirip ya. Seperti ini kalau sini adalah cos theta, ini di sin theta. Nah, berikutnya kita mulai dari jarak ya. Jarak kuadrat antara dua titik ya. Nah, jadi kalau misalkan ada dua titik, misalkan P aksen, kemudian P, nah, titik ini, P aksen dan P. Nah, jadi pada kasus titik P aksen dan P, dia memiliki, nah, di sini berlaku, memiliki titik pusat atau titik asal yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke dua titik berbeda. Nah, kita sebut saja titik P dan titik Q. Nah, pada titik P dan Q ini kita bisa gambarkan bahwa RP di sini sebagai X, Y, kemudian dan R Q di sini itu adalah X tilde, Y tilde. Nah, kalau misalkan kita rotasikan keduanya, maka ini adalah R theta, RP, nah, dan ini adalah R Q aksen, adalah R theta, R Q. Nah, kalau kita kurangkan keduanya, maka kita peroleh adalah RP aksen minus RQ aksen sama dengan R theta RP minus RQ. Nah, kalau misalkan kita definisikan bahwa delta X itu adalah selisih dari X tilde dengan X, dan delta Y itu adalah selisih Y tilde dengan Y, kemudian delta X aksen, delta Y aksen sama dengan cos theta, sin theta, kemudian min sin theta, cos theta. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Delta X, delta Y. Nah, ini maksudnya ini yang di bagian ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ini sebenarnya sama dengan X aksen, X ya, X aksen, kemudian Y aksen dikurangkan dengan X tilde, Y tilde. Ya. Nah, karena tadi berlaku bahwa X tilde itu adalah delta X, maka di sini adalah delta X aksen, delta Y aksen, kemudian di sini adalah rotasinya, atau transformasi matriks transformasinya, kemudian di sini adalah delta X dan delta Y. Nah, di sini kan kalau kita jabarkan ini, kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, di sini juga berlaku rotasi itu, rotasi menjaga
dua titik, jarak antara dua titik. Nah, kalau tadi kan berkaitan dengan titik asalnya, keduanya, satu pengamat lain. Kalau ini sembarang, tidak bergantung terhadap titik asalnya. Rotasi menjaga jarak antara dua titik P dan Q tidak berubah. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini delta X aksen kuadrat plus delta Y aksen kuadrat sama saja dengan delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, untuk kasus infinitesimal, untuk kasus sudut infinitesimal, maka kita bisa nyatakan delta X aksen menjadi dx aksen, delta Y aksen, delta X menjadi dx. Dan seterusnya, delta Y aksen menjadi delta Y dan delta Y aksen menjadi dy, kemudian dy aksen, kemudian delta Y menjadi dy. Nah, di sini kita bisa tuliskan pada kasus atau pada ruang Euclid dua dimensi, jarak terdekat antara dua titik adalah ds kuadrat plus dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, ini berlaku seperti ini. Kemudian, ini pada kasus dimensi 2 ya. Nah, sekarang pada dimensi lebih tinggi. Sekarang kita masuk kepada dimensi lebih tinggi. Nah, pada dimensi yang lebih tinggi, kita berangkat dari, misalkan ya, untuk memahami ruang 3 dimensi, kita berangkat dari 2 dimensi ya. Berangkat dari r theta, cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Nah, sekarang kita bisa tuliskan menurut teorema Pythagoras bahwa jarak antara dua titik di sini berlaku sebagai sigma I sama dengan 1 sampai dengan n pada dimensi yang lebih tinggi ya, dxi kuadrat sama dengan dx1 kuadrat plus dx2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan dxn kuadrat. Nah, ini menurut teorema Pythagoras ya. Jadi kita bisa tuliskan rotasi didefinisikan untuk kasus yang lebih tinggi ya sebagai transformasi linear. Kita bisa tuliskan dx aksen sama dengan r dx di sini dengan
R merupakan, untuk kasus ini, matriks N kali N, dan N, yang menjaga DS kuadrat tidak berubah atau invarian. Nah, pada bagian sebelumnya kita itu ada kondisi juga bahwa R transpose R sama dengan identitas dan determinan R sama dengan 1. Ini sifatnya. Ini sifat di bagian sebelumnya, di matriks 2x2. Nah, pada kasus N kali N, saya nyatakan sebagai 2 bintang seperti ini, syarat 2 bintang ini juga berlaku. Ya, juga berlaku. Kedua syaratnya juga berlaku. Maka kita bisa nyatakan, maka kita bisa nyatakan sebagai grup rotasi SON. Jadi kalau dia berlaku pada dimensi N, maka harus berlaku R transpose kali R-nya dia I, atau dia harus ortogonal, kemudian dia juga harus spesial. Dengan kata lain, determinan dari matriks rotasi atau grup rotasi tersebut sama dengan 1. Nah, di bagian akhir, sebelum kita akhiri, kita masuk ke aljabar Lie ya, pada dimensi yang tinggi ya. Aljabar Lie pada dimensi tinggi. Berlaku juga syarat ini. Berlaku juga syarat, saya tuliskan 2 bintang ya. Juga syarat ini. Berlaku juga syarat yang R transpose R sama dengan identitas, kemudian determinannya dari matriksnya itu juga sama dengan 1. Nah, kita juga berangkat dari ungkapan berangkat dari R transpose R sama dengan identitas, kemudian rotasi infinitesimal R sama dengan atau mendekati ya, I ditambah dengan A, maka dari sifat yang sebelumnya bahwa A itu harus sama dengan negatif dari transpose dari A, atau dia antisimetrik. Karena harus berlaku sifat ini ketika kita transposkan R-nya, kemudian kalikan dengan R, maka sifat ini harus berlaku, atau antisimetrik. Jadi matriksnya harus antisimetrik.
baru kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, untuk N sama dengan 2, atau untuk kasus 2 dimensi, untuk N sama dengan 2, atau 2 dimensi, atau N sama dengan 2, hanya satu kemungkinan A. Jadi matriks A yang mungkin itu hanya satu. Nah, berikutnya untuk N sama dengan 3. Nah, untuk N sama dengan 3, maka di sini kita bisa tuliskan JX-nya atau pembangkitnya. Itu dia harus antisimetrik, berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, kemudian JY-nya 0. Ini ada 3 kemungkinan, 3 yang possibility-nya yang mungkin untuk matriks yang antisimetrik pada kasus N sama dengan 3. JZ-nya adalah 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini berlaku. Matriks 3 kali 3 antisimetrik. Matriks antisimetrik tiga kali 3 dapat tuliskan sebagai A sama dengan, nah, kalau sebelumnya hanya theta J saja, ini adalah 3 komponennya. Theta X, JX, theta Y, JY, plus theta Z, J. Z di mana JX, JY, JZ dinamakan sebagai generator, sama saja, generator atau pembangkit. Ketiga J membangkitkan rotasi. Dan determinannya sama dengan, dan determinan dari R-nya itu sama dengan 1 atau identitasnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini R theta sama dengan E theta X JX sama dengan sebelumnya ya, analog, ditambah theta Y JY ditambah theta Z JZ sama saja dengan E sigma I theta I JI dengan I sama dengan X, Y, dan Z. Dan dikarakterisasi oleh 3 bilangan real. Theta X, theta Y, dan theta Z.
Nah, kalian juga mungkin masih ingat di bagian mekanika kuantum ya. Pada bagian mekanika kuantum, generator ya, rotasi, J, ada miripnya J, berkaitan dengan operator momentum sudut ya. Jadi pada mekanika kuantum, atau fisika kuantum ya, atau mekanika kuantum sama saja. Mekanika kuantum, J berkaitan atau pembangkit ya, generator, J berkaitan dengan operator momentum sudut. Atau momentum angular ya, angular momentum. Di mana pada mekanika kuantum sebuah observable diwakili atau observable ya, diwakili oleh operator Hermitian ya, Hermitian ya, kalau dalam bahasa Prancis, Hermitian atau operator Hermitian atau matriks ya, atau matriks Hermitian. Jadi untuk membuat Hermitian ya, untuk membuat sebuah matriks ini dia Hermitian. Yang seluruh J dikalikan dengan I ya, atau minus I ya. Jadi kita bisa tuliskan, misalkan dia Jx-nya itu sama dengan minus IJX. Kemudian J atau saya ganti aja. Seperti ini. Jx Jx Y sama dengan minus IJY, kemudian JZ sama dengan minus IJZ. Nah, kita bisa tuliskan R theta di sini, kasus ini adalah E eksponensial dari I sigma J kecil theta J kecil, kemudian J kecil sama dengan I theta dot J. Nah, itu kita bisa tuliskan berkaitan dengan mekanika kuantum. Kita saya akhiri dulu recordnya.